Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ya, saya lanjutkan bab 4 sama bab 5. Dan dynamic behavior. Kemarin ya, oh, kemarin sudah sampai bab 4 saja. Ya, sampai dengan model yang tidak linear ya, harus dilinearkan. Ya. Nah, sekarang saya lanjutkan bab 5. Jadi setelah kita dapatkan transfer, ya, fungsi transfer itu menghubungkan antara variabel input dan variabel output ganti dan dalam dynamic process. Maka kita mendapatkan maksudnya dynamic behavior itu bagaimanakah variabel output berubah, yaitu YT, apabila terjadi perubahan pada variabel input.
variabel input dinyatakan. Jadi UT-nya diketahui, kan? Sekarang gimana YT? Jadi ini yang dipelajari di chapter 5 ya. Nah, hubungan antara YT sama UT itu sudah dikembangkan di fungsi terakhir 4. YT dengan UT. Jadi mana hubungan antara YT dan UT itu dinyatakan dalam variabel deviasi dan dalam domain Laplace. Jadi seperti ini. Jadi GS kita sudah tahu Y per O. Ya. Jadi tinggal GS sama dengan G kali U. YT-nya tinggal di inverse sama dengan U. Ini aja yang akan kita bahas di bab 5. Ya. Nah, di sini ada beberapa macam variabel input. Ya, untuk variabel input, yang pertama step input. Nah, ini step input. Jadi step itu artinya fungsi tanjakan tangga pada T lebih kecil dari 0 masih steady state. Jadi U di sini adalah dalam variabel deviasi. Jadi U di sini variabel deviasi. Jadi pada T lebih kecil 0 nilai daripada variabel inputnya itu steady state-nya. Jadi variabel deviasinya nilainya 0. Pada T lebih besar sama dengan 0 terjadi perubahan M. Jadi punya berubah M dan konstan. Itu namanya fungsi step. Jadi ini adalah fungsi step S. Kalau M-nya 1 berarti disebut unit step. Kalau M-nya tidak 1 bukan unit. Unit itu artinya 1. Jadi kalau M-nya 1 kita sebut unit step, kita beri simbol ST. S kurung unit step langsung. Jadi contoh daripada unit step adalah umpan ke suatu reaktor tiba-tiba di switch dari satu supply ke supply yang lain. Jadi satu aliran ke aliran yang lain. Jadi dari satu sumber ke sumber yang lain. Nah, itu disebut dengan fungsi step. Setelah itu konstan. Jadi konsentrasinya berubah, ya. Flow-nya mungkin berubah juga. Itu disebut dengan perubahan. Jadi berubah kemudian konstan. Contohnya ini, contoh daripada step tadi, yaitu laju alir panas ke suatu reaktor, yaitu stir tank heating system, itu berubah dari 8.000 menjadi 10.000. Jadi ini kita sebut perubahannya 2.000. 8.000 ini adalah nilai daripada Q dalam kondisi steady state sebelum T lebih kecil. Jadi ini Q-nya. Nah, terus dinyatakan dalam variabel deviasi I minus kibar. Kibarnya 8.000. Jadi I minus kibar jadi 2.000. Jadi variabel input harus untuk variabel deviasi. Jadi variabel deviasinya dinyatakan dengan aksen. Aksen itu menunjukkan variabel deviasi. Jadi selisih antara nilai variabelnya dengan steady state awal. Yang kedua, rem input. Kalau rem input itu berubahnya tidak konstan, tapi berubahnya pelan-pelan, sedikit-sedikit. Ya. Kalau tadi kan berubah langsung mendadak berubah kemudian konstan. Kalau rem ini tidak mendadak konstan, tapi berubahnya pelan-pelan. Disebut drifting disturbance. Jadi drifting disturbance itu jadi perubahannya itu drift pelan-pelan, ya. Jadi naik, bisa turun juga, bisa turun, bisa naik.
tapi naiknya itu pelan-pelan. Perubahan yang pelan-pelan. Untuk beberapa waktu. Nah, laju perubahannya itu adalah konstan. Itu rem. Kalau laju perubahannya tidak konstan, bukan rem. Jadi di sini laju perubahannya konstan. Jadi merupakan jadi kosen arahnya 1. Nah ini rem namanya, URT. Jadi kalau saya gambarkan, jadi rem itu saya gambarkan seperti ini gambarnya. Ini dulu, ini URT-nya rem. Nah, jadi bentuknya itu garis lurus. Nah, ini namanya rem. Jadi pada T lebih kecil 0, masih 0. Ini T, jadi bentuknya perubahannya itu seperti ini. Jadi berubah pelan-pelan, gitu ya. Dengan rate perubahannya itu konstan. Slope-nya A. Jadi A ini adalah sama dengan slope. Jadi dari sini dinyatakan A kali T. Jadi kalau T-nya lebih kecil 0, masih 0. Pada T lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti-nya itu A kali T. Dari lurus ini. Ya. Ini kalau dilaplaskan, ada di tabel A per S. Ini contoh-contoh daripada perubahan rem. Ya. Jadi set point-nya berubah dari satu harga ke harga yang lain. Itu set point-nya, ya, bukan gangguannya. Tapi set point. Kemudian, jadi dari satu harga ke harga yang lain itu dengan perubahan yang bukan step, tapi perubahannya pelan-pelan. Kemudian komposisi fit ataupun falling dari heat exchanger. Falling itu artinya alat penukar panas, ya, bisa apa saja. Lama-lama kan permukaannya kotor. Kalau permukaannya kotor, maka perpindahan panasnya akan berkurang. Nah, kalau perpindahan panasnya berkurang, tentunya kinerja HI-nya itu akan berkurang. Jadi suhu yang keluar daripada exchanger tentunya berubah, tapi berubahnya pelan-pelan. Katalis itu makin lama dipakai, makin aktivitasnya makin berkurang. Yang ketiga, bentuk rectangular boost. Rectangular
terus itu seperti ini. Ini mula-mula 0, kemudian setelah itu berubah dalam waktu tertentu, berubah sebesar H. Setelah PW kemudian dia kembali lagi ke harga semula. Itu namanya disebut dengan apa? Rectangular pulse. Jadi bentuknya seperti itu. Kalau dinyatakan dalam bentuk fungsi ini, H kali ST dikurangi H kali S min dW. ST tadi merupakan fungsi step satuan. Besarnya H, karena H. Sebetulnya merupakan selisih pengurangan dari fungsi step H. Jadi kalau fungsi step ini kan tidak ada ke sini langsung. Terus namanya ST. H kali ST itu ini. Tapi dikurangi H kali ST min TW. H kali ST min TW itu sama dengan H kali SD, tapi digeser ke kanan sebesar TW. Nah gitu. Jadi kalau fungsi H kali ST dikurangi dengan fungsi H kali S min TW, hasilnya rectangular pulse. Mungkin pengurangan dari ST dengan H kali ST min dW. Jadi ST min dW adalah unit, tapi digeser ke kanan sebesar dW. Itu namanya ST min dW. Jadi kalau ST min dW besar 1, kalau ST min dW besar H. Yang maksudnya jadi HST tapi digeser sebesar ini namanya ST min dW. Mulainya dari 0. Kalau ini mulainya dari kalau HST dikurangi HST min dW, hasilnya ini. Ini kalau dilaplaskan, ini Laplace dari rectangular pulse. D min dW per dW kali S. Ini adalah Laplace transform daripada URP. Kemudian ada lagi bentuk. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Jadi kalau ini step, ini adalah ramp, ini adalah rectangular pulse. Nah, selain ada 3 ini, ada lagi impulse. Nah, impulse itu sebetulnya merupakan sama dengan rectangular pulse apabila PW-nya itu mendekati 0. Jadi delta T itu adalah limit PW mendekati 0 dari URP. Tapi URP-nya seperti ini. Hanya itu seperti W. Ya. Nah, itu sama dengan seperti nah, ini dimasukkan impuls ya. Nah, contohnya apa? Contoh daripada impuls. Misalkan ini ya, misalkan ini ada aliran dari apa? Ini tangki, kemudian di sini ada aliran masuk dan keluar, steady state. Itu benar. Nah, seperti soal latihan ya, soal latihan kemarin mengenai transformasi nafas yang itu saya berikan soal seperti ini. Jadi
impuls. Jadi masukannya itu berupa impuls. Jadi pertama ini masih steady state. Ya. Kalau yang depan itu soalnya ini reaktor. Ini reaktor ini berlangsung dalam kondisi steady state, tidak ada perubahan apa-apa. Tiba-tiba operator masukkan kotoran, inert, ya. Dimasukkan kotoran langsung dalam jumlah besar. Ya. Itu namanya impuls. Jadi masukannya itu tiba-tiba dan banyak, ya. Tiba-tiba dan banyak sekaligus. Jadi bukan sedikit-sedikit dimasukkan, bukan. Tapi langsung dimasukkan sekaligus. Itu namanya impuls. Jadi kalau masukkan tuh M, volumenya M misalkan, berarti artinya impulsnya sama besar daripada impulsnya adalah M. M kali delta T. Itu impuls. Ya. Kemudian ada lagi ini sinusoidal, ya. Jadi ada lagi perubahan input itu berbentuk fungsi sinus. Nah, nanti kita gunakan waktu kita mempelajari frekuensi respon. Jadi fungsi sinus itu adalah fungsi periodik, naik turun, ya. Kalau tadi apa? Ada 4 tadi, ya. Sebelumnya. Nah, ini perubahannya konstan, perubahannya pelan-pelan, tapi dengan laju perubahan yang sama. Ini rectangular pulse, ada impuls, masukkan sekaligus 4. Nah, ada lagi sinusoidal itu seperti ini. Ya, jadi perubahan inputnya itu naik turun. Bentuk sinusoidal. Jadi fungsi periodik. Sinusoidal itu termasuk fungsi periodik. Itu didirikan oleh apa? Fungsi periodik mempunyai periode. Ini T, waktu untuk satu cycle itu disebut T besar. Satu periode. Satu cycle itu artinya satu periode. Cycle. Ini itu 0. Ini adalah 2pi, 360 derajat. Ini dinyatakan dalam sudut. Ya. Selalu dia berputar. Jadi kalau satu putaran itu kan satu cycle itu artinya satu putaran. Jadi satu putaran ini 360 derajat. Nah, di sini waktunya adalah T. Waktu untuk satu periode. Waktu untuk satu periode. Terus disebut T. Kemudian ada definisi lain, frekuensi. Frekuensi itu kebalikan daripada periode. Kalau periode itu waktu untuk satu cycle. Tapi kalau frekuensi satu satuan waktu berapa cycle. Misalkan ini untuk satu cycle ini memerlukan waktu 0,1 detik. Jadi satu detik berapa cycle? Jadi satu detik 10 cycle. Frekuensinya 10. Jadi kalau itu adalah satuannya waktu, tekan per cycle. Kalau frekuensi itu kebalikannya, jumlah cycle per second. Kemudian ada lagi istilah omega. Omega itu kecepatan sudut. Ya, kecepatan sudut. Jadi satuannya radian per sekon. Bukan cycle per sekon. Kalau cycle per sekon kan frekuensi. Ya. Jadi ada hubungan antara frekuensi sama omega. Jadi kalau satu cycle tadi 360 derajat. 360 derajat kalau dijadikan radian 2pi radian. Ya. 2pi radian. Jadi omega itu dinyatakan dalam radian. Jadi satu cycle 2pi radian, padahal frekuensi itu cycle per detik. Jadi
2P radian per cycle kali cycle per detik. Cycle hilang. Jadi radian per detik. Omega itu kecepatan sudut. Oleh karena itu fungsi sinus itu dinyatakan dengan A sinus. Seringkali omega ini walaupun namanya kecepatan sudut seringkali disebut frekuensi karena memang ada hubungannya dengan frekuensi. Frekuensi respon omega itu disebut frekuensi ya. Satuannya frekuensi itu cycle omega itu radian. Ya, ini mengenai sinus. Nah, nanti kita mempelajari bagaimana respon terhadap berbagai macam input ini ya. 5 berarti yang kita bahas ya. Apalagi apa? Step, kemudian rem, kemudian rectangular pulse, impulse, sinus. Ya. Ada 5. Ya. 5 yang akan kita Nah, jadi kalau usin omega T seperti ini. Jadi pada T lebih kecil 0, 0 ini selalu ya. Jadi usin T untuk T lebih besar 0, A sinus omega T tadi. Jadi tadi A-nya adalah amplitude, omega disebut frekuensi sudut. Ya, oleh karena itu sering disebut frekuensi gitu aja. Atau kecepatan sudut atau sin omega T kalau dilaplaskan dan untuk mencari ini kan perlu ini dilaplas. Laplas di adalah omega dibagi sin S kuadrat plus omega kuadrat. Untuk mencari Y-nya tinggal dikalikan aja. Fungsi transfer dikalikan dengan sehingga kita bisa mendapatkan responnya. Nah, itu yang akan kita bahas ini itu ya. Jadi kita mulai dengan step respon, kemudian rem, kemudian rectangular pulse, impulse, sinus. Nah, GS-nya gimana? Nanti setelah itu nanti order yang lain ya. Jadi fungsi-fungsi yang lebih. Jadi pertama ada 1 dulu. Nah, respon sistem mode. Pertama ada 1 dulu. Jadi step respon G kali U. Jadi U-nya tadi itu ya, M di S ya. Jadi dinyatakan dalam domain Laplace. Itu kalau katakan dalam domain Laplace, US-nya sama dengan berapa YT-nya tinggal cari input transformnya. Kalau bentuknya seperti ini langsung bisa dilihat dari tabel ini. Jadi ini kalau digambarkan, ini gambarnya. Pada verifikasi 0, 0, sedikit, setelah itu naik, tapi naiknya itu enggak. Tadi inputnya itu naiknya kan mendadak konstan, tapi outputnya enggak, naiknya pelan-pelan. Satu saat konstan. Konstan ini adalah steady state yang baru. Berapa nilai pada steady state yang baru? K kali M. M itu besar inputnya, K itu steady state gain-nya. Ini delta U-nya pada tidak benda. K-nya itu steady state gain. Steady state gain itu delta Y dibagi delta U pada tidak benda itu pada steady state yang ini ketemunya. Ini untuk yang step respon. Bentuknya prime respon sama ya. Jadi sudah ketemu. Ini adalah fungsi transfernya tetap ya. Ada 1 seperti ini. K itu adalah steady state all time constant. Untuk sistem itu yang beda-beda. Ini step, ini rem. Rem A dibagi S. Nah, ini kalau
cari Laplace transformnya seperti ini. Inverse-nya, ini kalau dicari inverse-nya, jadi ini dari mana ini? Ya, saudara bisa lihat dari tabelnya. Kalau ini lihat di tabel dulu. Kalau di tabel tidak ada, untuk ini, maka saudara harus menggunakan partial fraksi. Ya. Ada S kuadrat, ada S tambah 1. Berarti penyebutnya itu ada akar kembarnya. Ya. Jadi saudara pakai partial fraksi untuk menentukan. Nah, ini kalau digambarkan begini jadinya. Kalau dibandingkan antara input sama output. Ini input, ini output. Jadi setelah T lama sekali ini menjadi 0. Minus T per, itu kan kalau T-nya besar ini menjadi diameter. Jadi KA kali T minus T. Ini garis lurus. Ya. Kalau masih ada E-nya ini garis lengkung. Nah, ini garis lurus. Kalau T-nya sudah sangat besar, nah ini garis lurus. Garis lurus paralel dengan ini, dan UP-nya ini. Paralel karena U-nya dibagi A, Y-nya dibagi K kali A. Dibagi kali A, ininya U-nya dibagi A, ini jadi paralel antara ini sama ini. Ya, ini bentuknya ya, bentuknya seperti ini. Jadi tidak mungkin kalau yang rem ini terus variabel inputnya sama dengan variabel outputnya itu sama dengan variabel inputnya, tidak bisa. Tapi kalau step response bisa satu saat sama, bukan sama tapi sesuai dengan steady state ini, K kali M. Kalau K-nya 1 ya bisa sama. Kalau K-nya sama dengan 1, pada tidak pindah, output dan input sama. Kalau ini tidak bisa sama. Ini kalau diteruskan, ekstrapolasi, ini akan menghasilkan di sini tau. Ini adalah tau-nya. Karena ini kan T minus tau. T minus tau itu adalah garis lurus memotong sumbu T pada tau. Ini persis di sini adalah tau. Nah, jadi gambarnya seperti ini ya. Kemudian ini rem respon. Yang ketiga, ini tadi langsung ya, ini asalnya dari sini. Ini didapatkan menggunakan partial fraksi ya, menggunakan partial fraksi. Nah, seperti ini. Ya. Jadi 1 dibagi S tambah 1 kali S. Jadi kalau partial fraksi ketemu A1 dibagi S tambah 0 tambah yang S kuadrat itu dipecah jadi 2. A2 dibagi S kuadrat, A3 dibagi S. Jadi dengan menggunakan partial fraksi ketemu A1, A2, A3. Masukkan. Nah, ini ya, jadi waktu dibagi ini banyak latihan tentang ini sebetulnya. Cari inverse transform. Kalau fungsi S-nya sudah diketahui, bagaimana inverse transform. Itu banyak latihan di bab. Ya, nanti hari Kamis kita ikuti soal-soal ya, penyelesaian dari soal-soal dari bab. Kemudian yang ketiga, rectangular pulse. Ya, WP HST minus HST sendiri kalau dilapaskan jadi ini, biasanya sama O1, biasanya tinggal dikalikan, dikali U biasanya.
Ini kalau di inverse, nah ini hasil inverse. Jadi respon dari rectangular mass. Ini responnya. Impuls. Kalau impuls M delta T. Ya. Jadi UMP-nya berarti Laplace transform daripada M delta T adalah M. Jadi YS-nya tinggal K dibagi OS tambah 1 kali M. Ini tinggal lihat di tabel aja. Saya lihat MK dibagi O dikalikan E pangkat minus T per. Ini kalau digambarkan seperti ini. Jadi kalau ada impulse respon itu dia akan naik, mendadak naik, kemudian akan turun. Pelan-pelan turun sampai satu saat nol kembali lagi. Ini sama seperti ini tadi. Jadi kalau misalkan ini pertama kali steady state, air kata ini air, ya. Ini air, ini misalkan tiba-tiba saya masukkan zat warna di sini. Saya masukkan zat warna sekaligus. Ini misalkan 10 liter per menit. Dan saya masukkan zat warna sekaligus 10 liter. Ini 10 liter per menit. Saya masukkan, ya harus sama ya, karena 5 liter. Ini 10 liter per menit, 10 liter per menit. Saya masukkan sekaligus 5 liter. Dan 5 liter per menit, tapi langsung 5 liter dalam waktu singkat. Masukkan. Ini kan warnanya merah. Ya, warna merah. Ada zat warna merah. Saya masukkan zat warna merah, masukkan ke sini. Artinya ini jadi merah, keluarnya merah ya. Karena ini dimasukkan sekaligus, ini air, kan lama-lama warna merahnya kan tambah pucat, lama-lama hilang, ya. Lama-lama sudah tidak tercipta lagi, menjadi air lagi, dari air menjadi air lagi. Jadi itu respon. Nah, ini respon. Sekarang yang kelima ya. Kalau ini gimana? Kalau yang kelima, ini sempat respon sekarang sinusoidal. Yang kelima. Yang kelima. Nah, jadi U-nya kan ini, omega dibagi S kuadrat plus omega kuadrat. Ini. Nah. Ini outputnya, YS, ini adalah K dibagi garis tambah 1 ada 1, kalikan U-nya ya, dalam domain Laplace, omega dibagi S kuadrat plus omega kuadrat ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ini bisa kita nyatakan ya, dengan partial fraksi juga ini ya.
dengan partial fraksi, maka kita bisa nyatakan dengan ini. Konstanta dibagi tau S tambah 1 ditambah, nah yang S kuadrat plus omega kuadrat, karena ini adalah bentuk kuadratik, jadi bentuknya di sana ada kuadratik, bisa, tapi kalau ini kuadratik itu harus dirubah atau dinyatakan dalam bentuk dua bagian, dua sudut. Yang satu ada S-nya, yang satu konstan. Yang satu ada S-nya, yang satu konstan. Karena ini kuadrat. Kalau ini order 1, maka ini adalah konstan. Di dalam partial fraksi itu, kalau misalkan di partial fraksinya di sini order 1, polinom konstan. Tapi kalau di sininya derajat 2, ada dua cara. Ini dirubah dulu jadi dicari akar-akar. Kalau ini akarnya pasti imajiner. Tapi ada cara lain, tidak perlu mencari akar-akarnya, tidak perlu diubah menjadi order 1, perkalian dari 2 order 1, biar aja order 2, tapi pembilangnya di sini bukan konstanta, ada fungsi S-nya, alfa 1S plus alfa 2. Tapi kalau di sininya order 2, derajat 2, namanya derajat, kalau polinom itu namanya order ya. Jadi kalau di sini polinomnya derajat 2, maka pembilangnya derajat 1. Kalau penyebutnya di sini derajat 1, maka pembilangnya derajat 0 atau konstan. Kalau ini derajat 2, maka derajat 1. Kalau derajat 1 itu alfa 1S plus, kalau konstan alfa 0. Jadi dengan partial fraksi, kita bisa menghitung alfa 0-nya, alfa 1S, alfa 2 dengan identiti ya, caranya dengan identiti. Kita dapatkan alfa 0, alfa 1, alfa 2, ini hasilnya, ketemunya ini. Ya. Setelah ketemu alfa 0, alfa 1, alfa 2 kita dapatkan. Nah, berarti ini masukkan ke sini. Ini apa di sini? Ini adalah kalau di inverse itu menjadi E pangkat minus T per O. Ya. E pangkat minus T per O. Kalau ini kalau di inverse jadi apa? Kalau di inverse jadi minus S gitu, kuadrat plus kuadrat, itu kalau di inverse jadi minus. Kalau konstanta dibagi S kuadrat plus omega kuadrat, kalau di inverse jadi apa? Jadi sinus. Ini jadi cosinus, ini jadi sinus. Ini jadi alfa 1 cosinus omega T. Ini kalau di inverse jadi alfa 2 per omega dari sin omega T. Karena inverse dari omega per S kuadrat plus omega kuadrat itu sinus omega. Ini kan nggak ada omega. Jadi kalau ini nggak ada omega-nya, sama aja dikalikan omega dibagi di seper omega. Jadi alfa 2 per omega kali omega dibagi S kuadrat plus omega kuadrat. Omega dibagi S kuadrat plus omega kuadrat, kalau di inverse jadi sinus. Jadi bagian ini itu adalah ini inverse-nya. Nah, alfa 0-nya ini jadinya. Ya. Alfa 0, alfa 1, alfa 2. Kalau yang bagian ini, kalau di inverse jadi apa kalau ini? Seperto kali E pangkat minus T per O. Ini kalau ini saya diberikan seperto dulu. Jadi alfa 0 per O, ya. Kemudian dibagi dengan S ditambah per O. Inverse dari S tambah seperto itu adalah E pangkat minus T per O. Ya, jadi kita dapatkan semua inverse. Fungsi B-nya kita dapatkan. Nah, jadinya ini. Ketemunya ini jadinya. Nah, yang bagian
bagian ini kan harus ada alfa 1, ada alfa 2, ada kosinus. Ini dijadikan satu. Yang dua suku ini, ya, kali ini tetap. Ini dijadikan satu. Jadi alfa 1 cos omega t ditambah alfa 2 per omega kali sin omega t itu jadikan satu menjadi sin omega t plus v. Sin omega t plus v. Jadikan itu. Kenapa bisa dibuat seperti itu? Seperti ini. Karena mempunyai ini trigonometri, identity trigonometri. Sin V kali cos omega T ditambah sin omega T cos V itu sama dengan sin omega T plus V. Jadi ini dipaksa, yang bagian atas ini dipaksa mempunyai mana caranya supaya punya bentuk bisa seharusnya ini harusnya ini, tapi yang bagian ini itu dipaksa mempunyai bentuk uraikan jadi sama. Ini kosnya kan sama ini, cos omega t-nya sama. Sin omega t-nya di sini ada sin omega t. Jadi apa? Supaya ini sama. Berarti sin V itu sama dengan alfa 1. Cos V sama dengan alfa 2 per omega. Ya, sama, yang atas dan bawah ini sama, berarti sin V ini langsung aja dapat turun. Berarti sin V kan alfa 1. Supaya sama ya, ini sama berarti alfa 1 ini sin V. Kemudian cos V cos V itu sama dengan alfa 2 per V. Omega, alfa 2 per omega. Supaya sama kan. Jadi berapa V-nya? Kalau seperti ini itu V-nya sama dengan pas. Ya. V-nya bisa diperoleh dari sini. Kan sin kuadrat V ditambah cos kuadrat V kan sama dengan 1. Ya. Jadi sin kuadrat V tambah cos kuadrat V itu sama dengan 1.
Jadi ini bisa diganti sin kuadrat V berarti alfa 1 kuadrat cos kuadrat V sama dengan alfa 2 dibagi omega kuadrat. Nah, jadi dari sini kita bisa mendefinisikan V-nya tadi. V itu bisa didefinisikan dari dua ini, sin V sama cos V. Karena sin V kuadrat atau cos V kuadrat itu sama dengan 1. Jadi kalau ini alfa 1, nah ini alfa 1, kemudian ini alfa 2 per omega, ini alfa 2 per omega, maka ini dengan alfa 1 kuadrat plus alfa 2 per omega kurung kuadrat. Berarti V-nya bisa dicari. Berarti V itu sama dengan arkes tangen alfa 1 dibagi alfa 2 per omega. Arkes tangen ini. Jadi ini V-nya. Ini kan alfa 1, ini alfa 2 per omega. Yang ini akar alfa 1 kuadrat plus alfa 2 per omega kuadrat. Nah, berarti ini dibagi ini tangan V. Jadi saya bisa mendapatkan V-nya. Jadi yang berarti mana V? Ini. Berarti V sama dengan tangan itu arkes tangan itu tangan komen 1 itu namanya arkes. Ini arkes tangan dari alfa 1 alfa 1 dibagi alfa 2 per omega. Ini omeganya. Ya, ini sinus arkes tangan. V bisa diperoleh dari arkes tangan alfa 1 per alfa 2 strip omega. Ini bisa ketoret. Ya, grafiknya ketoret. Ini artinya kita bisa mendapatkan. Jadi kalau ini saya bagi ini jadi minus. Karena alfa 2-nya positif. Alfa 1-nya negatif. Ini negatif, ini positif. Nah, ini kalau di sama dengan apa jadi? Akan menjadi arkes tangan arkes tangan apa? Ya, alfa 1 ini alfa 2. Ini dibagi ini.
Jadi WKP sama WKP kecoret. Ini sama ini kecoret. Ya, ini alfa 1, ini ada omega. Jadi omega ke atas. Jadi ada omega. Tapi di sini tau. Berarti ada minus. Jadi ini akan menjadi minus omega jadi ini adalah artefan. Ini bisa disederhanakan. Jadi ini Y-nya. Di pangkat ini dikalikan sinus omega T plus V. Ya. Tapi ini kan sama dengan sin omega, ini seluruhnya sama dengan sin omega T plus V, ini seluruhnya. Harus ini apa? Dimasukkan. Itu sama dengan sin omega T plus V. Semuanya. Nah, sekarang ini bisa saya ganti. Nah, sin V tadi sama dengan sin V-nya apa? 1. Kemudian alfa 2 per omega itu sama dengan cos V. Ini ada sin V, ada cos V. Ya. Nah, supaya jadi sin dan cos tersebut, nah, supaya ini jadi sin dan ini jadi cos, V-nya harus didefinisikan, ya. Ini harus didefinisikan seperti ini. Saya masukkan, ini kan sama, ya. Ini saya ganti. Dan bagian ini aja ya, apa satu. Terus yang ini yang kita, kalau ini sudah ya. Salah satunya saya ganti minus sekalian minus
terus KJ dan sebagainya. Oh, jadi ini apa satu? S. Nah, di sini ada S. Yang satu dibagi nah ini yang satu lagi plus alpha 2 per omega. Nah, di sini saya kasih alpha 2 per omega. Ini apa? Ini apa? Omega kuadrat plus 1 omeganya yang di sini ketoret karena ada alpha 2 per omega. Ininya, nah di sini ada omega ya. Omega sama dengan ini di sini. Nah, ini aja. Ini sudah tahu, ini adalah sinus omega, cosinus omega t. Kalau ini sinus omega t. Nah, tinggal ini ada omega w dibagi omega kuadrat plus 1. Nah, jadi ini dikeluarkan.
Jadi saya keluarkan bagian ininya, saya keluarkan akar ya. Ini saya keluarkan akar supaya sama. Hanya juga ada K di sini. Karena juga ada. Saya keluarkan K ya, sama A. Nah, ini saya keluarkan K dibagi akar omega kuadrat atau kuadrat. Kalau saya keluarkan, tinggal ini aja. Ini sudah nggak ada kan? Tinggal yang ini jadi minus omega. Karena saya keluarkan akar, tinggal yang akar ini. Nah, ini. Yang ini tetap kalau diinvert jadi kosinus. Nah, ini yang satu lagi. Ini sama. K-nya juga hilang, jadi tinggal satu. Berarti nah, ini. Nah, jadi supaya kelihatan ya. Ini di omega tambah ya, nah, jadi min omega to dibagi akar omega to kuadrat tambah 1 itu sebagai sin. Kali ini cos-nya sebagai sin V. Kali ini sebagai cos V. Bagi akar omega semua saya keluarkan. Ini sebagai cos, sebagai sin V, ini sebagai cos V. Ya. Sedangkan ini adalah cos omega T. Kalau ini sin omega T. Itu kalau di inverse. Ini kan konstanta. Saya nyatakan dengan ini cos, ini saya jadikan sin. Kalau ini sin, ini jadikan cos. Nah, jadi cos V, sin V kalikan cos V ditambah cos V, cos V kalikan sin omega T. Ini cos omega T, sin V dikalikan cos omega T ditambah dengan cos V dikalikan sin omega T itu sama dengan sin omega T plus V.
Jadi ini definisinya. Jadi ini sama ini ya. Sin V ini adalah cos V. Sin V dibagi cos V itu adalah tangen V. Tangen V-nya min omega tau. Jadi V-nya arc tangen min omega tau. Nah, jadi akhirnya ketemu ini. Ya, akhirnya gitu. Yang bagian ini jadi sin omega plus kan dibagi akar omega kuadrat plus tau kuadrat plus 1, di mana V-nya min arc tangen omega tau. Arc tangen min omega tau sama. Nah, sekarang kalau T-nya besar, tak berhingga, ininya bagian ini menjadi 0. Jadi nggak berpengaruh. Jadi makin besar, ini makin tidak berpengaruh. Dari ini aja. Nah, nanti ini kita kenal dengan frekuensi tentang pengendalian proses, tentang frekuensi respon. Itu ini kita kenal dengan frekuensi respon. Frekuensi respon akan dipelajari nanti di 14. 14 mengenai frekuensi respon. Jadi frekuensi respon itu frekuensi daripada suatu sistem terhadap input yang berbentuk sinus. Bentuk frekuensi respon karena sinus itu mempunyai frekuensi. Kalau step kan tidak punya frekuensi, rem nggak punya frekuensi, rectangular pulse nggak punya frekuensi, ya, input nggak punya frekuensi. Jadi fungsi yang punya frekuensi adalah fungsi trigonometri. Jadi respon terhadap variabel input yang berbentuk fungsi sinus tadi itu disebut dengan frekuensi respon. Karena responnya tergantung frekuensi, tergantung omega. Jadi gimana bentuk daripada responnya tergantung omega. Jadi ini yang berpengaruh, yang sangat berpengaruh itu omega ini, frekuensi. Ya, ini mengenai yang itu ya. Ini contoh daripada proses OD2 ya. Yang lalu kita sudah pelajari di bab 2, yaitu electric heating proses. Electric heating proses di mana bagian selnya itu, bagian pemanasnya itu, dynamic bagian pemanasnya itu tidak diabaikan. Jadi ada ininya, ada dua. Tapi kalau CE-nya mendekati 0, ME-nya mendekati 0, ini akan menjadi 0. Nggak ada pengaruh. Berarti ada 1 nanti. Ya. Sistem electric heating proses yang lalu di bab 2 itu bisa order 1, bisa order 2. Jadi tergantung ya. Tapi kalau ininya berbeda ketemunya, ini order proses. Ya. Jadi kita sekarang tadi kan order 1, sekarang order 2. Kalau order 2 itu gimana bentuknya? Bentuk order 2 itu GS-nya itu dinyatakan dengan GS untuk order 2. A itu disebut steady state gain sama. Kemudian ada lagi parameter lain yaitu time constant sama.
satu juga mempunyai time constant. Plus ini ada satu parameter lain. Ini bentuk standar sistem ada dua. Ya, bentuk standar fungsi transfer ada dua. S dibagi tau kuadrat ditambah 2 kali tau kalikan zeta. S. Nah, zeta ini disebut damping coefficient. Jadi kalau K sama steady state gain, tau itu time constant sama. Yang beda itu di sini ada satu parameter lain, yaitu damping coefficient. Terus ini disebut damping coefficient. Nah, jadi ada satu parameter baru untuk ada satu. Kedua, kalau ada satu hanya gain sama time constant. Time constant menunjukkan lambat atau tidak lambatnya respon. Ya. Karena itu tau itu disebut dengan dynamic lag, dynamic. Ya. Kalau K itu kan state perubahan dari output per input pada state yang baru. Ya. Rasionya itu disebut steady state. Satu lagi adalah damping coefficient. Jadi namanya adalah damping coefficient. Damping itu artinya meredam, ya, koefisien peredaman maksudnya. Itu yang dimaksud dengan damping coefficient. Koefisien peredaman. Jadi sebetulnya asal mula dari damping coefficient. Jadi asal mula dari damping coefficient itu dari sistem ini, sistem mode 2, namanya dam vibrator. Jadi, namanya dam vibrator. Jadi memang ada suatu proses fisik
prostitusi yang bersifat damping, meredam. Asalnya dari situ sebetulnya. Di gambarnya itu ini kan, gambar dari ini itu namanya damp vibrator. Contoh ini ada di buku ya, Kopenauer. Karena itu di damp vibrator ini digambarkan seperti ini. Ini ada satu benda, ada satu kereta atau benda lah. Ini menunjukkan benda itu bisa digerakkan, ya, bisa menyimpang. Lantai. Sudah besar. Bisa bergerak. Dan itu bisa sama ini. Kemudian di sini kita benda ini gayanya itu saya sebut forcing function. Ini sebagai input, ya. Jadi itu sebagai fungsi input. Forcing function-nya itu forcing function. Tapi ini benda ini ditahan. Penahannya ada dua, ya. Ada dua penahan. Itu pil, menggambarkan, ya. Ini pil, ya. Jadi ada pil, ini gambar, ini angka ke kanan, ini ada pil, Terus ada lagi selain pil ada lagi ini namanya damper. Selain pil ada peredam. Contohnya sudah bisa lihat di buku ini. Nah, gini.
ini suatu benda fisik. Ini, ini kayak poros, ini poros, terus di sini ada gesekan. Ya. Ini ada gesekan. Ini ketika sini, ini piston ya, semacam piston. Ini kan berarti di antara piston sama ini itu ada gesekan. Jadi ada dua gaya. Ini untuk membuat model matematik ini menggunakan momentum transfer. Ya. Ini menggunakan keseimbangan gaya. Hukum kekalannya kan ada hukum kekalan massa, hukum kekalan energi. Di sini hukum kekalan momentum atau hukum kekekalan atau hukum keseimbangan. Misalkan ini massa dari benda-benda itu adalah M. Nah, bagaimana model matematik itu menggunakan Newton, hukum Newton 2. Ya. Jadi kan hukum Newton itu menunjukkan hubungan antara tekan dan gaya. Ini ada tiga gaya. Gaya luar, gaya Peirce, gaya redam. Gaya Peirce, gaya redam. Jadi ada tiga. Benda yang dikenai gaya. Jadi ada tiga. Saya menggunakan hukum Newton. Hukum Newton 2 itu sebetulnya sama dengan hukum kekalahan momentum. Nah, hukum kekalahan momentum. Kalau contoh-contoh sebelumnya itu menggunakan hukum kekalahan energi dan hukum kekalahan massa, kita menggunakan hukum kekalahan momentum. Ini hukum kekalahan momentum. Sigma gaya, Newton 2 ya. Saya pakai hukum Newton 2. Sigma gaya bekerja dalam sistem itu sama dengan massa kali percepatan. Sigma gaya massa kali percepatan. Kembali ke sini. Misalkan di sini massanya massa dari top berat ya, saya sebut berat daripada benda ini. Beratnya sama dengan W. Nah, ini berat. Kalau massa itu kan sama dengan seperti percepatan gravitasi ya. Nah, ini juga pakai rumus juga. Jadi W itu berat ya. Jadi massanya W dengan M kali G. Massanya W sama dengan M kali G. Berarti massa sama dengan W dibagi. Nah, sekarang ke sini lagi ya, kembali ke Newton. Gaya apa yang bekerja di sini? Oke. Jadi sigma gayanya
sigma gaya gayanya. Jadi ke sini dianggap sumbu yang positif, ke sini dianggap sumbu yang negatif. Ini arah positif, arah negatif. Jadi MT gaya redam. Ya, nah, sekarang masih ingat fisika ya, fisika dasar. Gimana gaya PIR itu bagaimana formulanya? Bagaimana menentukan gaya PIR? Gaya PIR itu tergantung dari regangannya, regangan PIR-nya. Jadi kalau PIR itu netral, nah kalau kita regang itu dia memberikan gaya menarik, ya, gayanya itu menarik kalau ini regang. Jadi tergantung regangannya. Katakanlah regangannya itu dalam kondisi steady state, PIR-nya tidak meregang. Ya, di dalam kita anggap jadi kondisinya dalam steady state itu PIR-nya dalam kondisi netral, tidak meregang. Nah, regangannya saya sebut Y, ya. Regangan itu kita sebut regangan kan sama dengan deviasi. Jadi di sini Y-nya 0, ya. Jadi dengan, nah setelah itu dia bergerak, ada deviasi kereta ini sebesar Y. Kalau keretanya berdeviasi Y, maka PIR-nya akan meregang Y juga. Jadi regangan atau gaya PIR itu sama dengan A kali Y. Y-nya fungsi T. Y itu respon nanti. Jadi sebagai responnya itu Y. Ya. Jadi deviasi. Ya, saya sebut fungsi T. Gaya PIR. Nah, sekarang bagaimana dengan gaya redam? Kalau gaya redam tergantung kecepatan. Ini kan gesekan. Makin cepat, maka gaya redamnya itu makin, kita sebut konstanta redamnya. Kalau K itu konstanta PIR, konstanta redamannya saya sebut C. Dan saya sebut C kali kecepatan. Ya, saya sebut kecepatannya ke arah Y, saya sebut VY. Ya. Saya sebut. Jadi ini ada gaya luar dikurangi gaya PIR, dikurangi dengan kecepatan, gaya redam. Itu sama dengan apa? M kali A. M kali A. Ya. Kali ini M kali G. Hubungannya antara berat sama massa. Yang di sini M bukan berat tapi massa. Jadi massa kali A. A-nya juga arah sumbu Y, ya. Nah, gini. Sekarang ingat lagi dengan fisika. Ya. Fisika. Itu gimana? Hubungan antara displacement, percepatan, kecepatan. Gimana hubungannya? Nah, ini bisa saya katakan dengan ingat tetap jadi ini sama dengan min, ya. K kali Y tetap K kali Y minus peredaman C. Nah, kecepatan itu sama dengan turunan dari displacement per
Y per ini. Nah, ini ya. Terus min sudah. Jadi ini keluar, kepil, terekam ya. Sama dengan M. M itu sama dengan B dibagi G. Dikalikan A. Apa A itu? Itu dari fisika dasar itu adalah turunan D2Y dt kuadrat. Jadi kan saya punya persamaan ini jadinya. Di sistem ini disebut dengan Denvibrat. Ya. Disebut dengan apa? Denvibrat. Ini contoh sistem mode 2. Nah, oke. Kan ketemu PD kedua ini. Ini kalau di yang bagian ini semuanya saya masukkan ke G ini yang sana plus yang input itu di sebelah kanan, yang output di sebelah kiri kan gitu ya. Y itu kan variable output. Di semua variable output yang bentuk Y ataupun turunan-turunannya semua di sebelah. Jadi T kan terus plus A kali Y. Sama dengan F. Sama dengan F. Jadi nanti responnya itu F. Ya. Nah, supaya ini nanti terbentuk standar bentuk dua. Standarnya kan seperti ini kan harus satu. Maka ini harus saya bagi dengan jadi kalau ini seperti dengan bagi semua ya. Kita mendapatkan nah, ini ada K-nya di sini. K itu konstan P. Nya saya ganti C per K. Itu ya. Nah, ini.
makanya hilang sama dengan ininya jadi seperti. Nah ini seperti itu nanti jadi statistiknya. Balikan itu variable ya. Jadi FT variable input, YT itu variable output. D2Y, ini kalau di lapor ya, dengan pada T sama dengan 0 itu DY/DT-nya 0, ini diam, ini dalam kondisi diam. Pada Y sama dengan 0, pair-nya itu dalam kondisi netral, diam, kondisi netral. Maka pada T sama dengan 0, DY/DT-nya 0, yang 0. Sehingga ini kalau dinyatakan dalam bentuk Laplace, kalau dilepaskan jadi ini, maka bisa didapatkan fungsi Ranternya. Kalau dilepaskan jadi ya, ini dikalikan sesuatu dilepaskan jadi ini jadikan satu aja C per K oh. Kalikan ini satu. Oh, ininya lebih lagi. Nah, ini YS. Menjadi seperti kali nah supaya sama ya, ini saya ganti itu supaya nanti F1 kecil S itu Laplace dari F kecil ini adalah ya, ini sebagai tau kuadrat, ini 2 tau kalikan satu ya. Nanti sebagai statistiknya seperti jadi untuk sistem ini adalah tau kuadratnya, C per K itu 2 kali tau kali zeta. Jadi ketemu zetanya, kalau taunya tinggal akar B dibagi G kali K. Kemudian zetanya bisa didapatkan dari sini. C per K itu sama 2 tau kali zeta. Ketemu zetanya. Jadi zeta itu tergantung dari koefisien peredaman, koefisien G. Karena itu muncul damping koefisien. Ya, ini keluar. Seperti ini kalau seandainya ada pertama ini 0 ya, kayak tiba-tiba ini digerakkan atau gampang aja pakai impuls. Kalau impuls itu berarti saya tarik kemudian dilepas lagi, tarik dilepas lagi.
dengan cepat dilepas. Itu namanya impuls. Tapi kalau step itu kita tarik konstan dengan gaya konstan. Di mana biasi dari kereta, kemudian gerakan daripada kereta tadi. Karena dia dipengaruhi oleh tarikan, tapi juga dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh peredam. Di mana Y-nya itu bisa ini contohnya, kalau misalkan ini saya tarik, kemudian dilepas lagi, itu namanya impuls. Apa yang terjadi? Yang terjadi ini akan terjadi damping, terjadi vibrasi. Dia akan pertama kali dia akan ke kanan, terus ke kiri lagi, terus lama-lama berhenti. Itu yang terjadi. Ya. Itu yang diamati. Yang diamati itu seperti itu. Ya. Itu kenapa bisa terjadi demikian? Karena adanya feedback. Nah, jadi saya mempunyai bentuk dari second order dibagi K dibagi tau kuadrat S kuadrat 2 zeta kali tau kali S ditambah dengan 1. Sistem order 2 itu bisa juga diperoleh dari dua sistem order 1. Ini order 1, ini order 1. Nah, kalau ini seri menjadi order 2. Nah, kalau demikian, berarti tau-nya itu akar tau 1 kalau tau 2. Zetanya tau 1 plus tau 2 dibagi 2 kali akar tau 1 tau 2. Nah, ini adalah GS-nya. Ini asalnya, ini semua asalnya dari seper tau 1S tambah 1 diberikan tau 1S tambah 2, tau 2S tambah 1. Ini sudah diberikan jadi ini kan order 2 juga. Maka saya bisa menentukan nilai dari tau-nya, saya bisa menentukan nilai damping. Nah, untuk sistem order 2 itu kita kenal dengan 3 kasus. Kasus itu tergantung dari ini, tergantung akar-akar daripada ini. Kan akarnya ada 3 kemungkinan, yaitu bisa akar kembar, bisa akar kompleks, bisa akar real berbeda satu sama lain. Nah, kalau damping koefisiennya lebih besar dari 1, ya, kalau zetanya itu lebih besar dari 1, maka diskriminannya pasti lebih besar dari 0, positif. Nah, ini disebut overdamp. Ya, disebut overdamp. Kalau zetanya lebih besar dari 1, disebut overdamp. Kalau zetanya kurang dari 1, kalau kurang dari 1 berarti nanti kalau di diskriminannya D akan negatif. Kalau negatif nanti akar kompleks. Ya. Akar kompleks. Kalau akar kompleks maka terjadi osilasi. Karena itu sistem ini, vibrator ini bisa osilasi, bisa tidak osilasi, tergantung dari akar-akar, tergantung dari damping desain. Apakah lebih besar itu, lebih dari 1, atau sama dengan 1. Kalau sama dengan 1 disebut critical damp. Ya, kalau ini disebut critical damp. Persis sama dengan 1. Ini berarti akar kembar. Jadi real dan sama. Ya. Jadi kalau lebih besar 1, real dan tidak sama. Kalau lebih kecil 1 berarti tidak real. Ya. Akar-akarnya di sini tidak real. Maka akan menghasilkan fungsinya itu jadi sinus dan fungsi periodik berosilasi. Dan itu nanti responnya berosilasi, bervibrasi, maju mundur gitu nanti. Jadi yang dimaksud dengan overdamp itu kalau damping koefisiennya besar, itu artinya dampernya juga besar. Jadi peredamannya itu tinggi. Peredamannya di sini kuat.
peredamannya. Kalau peredamannya ini kuat, itu nanti damping koefisiennya lebih besar dari 1. Kalau ini peredamannya kuat, ini nggak terjadi vibrasi. Tapi kalau peredamannya tidak terlalu kuat, nah, jadi kalau ada perubahan, tadi kemudian dilepas lagi, dia akan tentu peredaman di sini kuat atau kecil. Kalau kecil dia akan vibrasi, dia tidak terjadi vibrasi. Jadi fenomena fisiknya itu dari sini sebetulnya nama timbul. Ini step respon dari sistem besarnya. Ini bentuknya, ini under dam, critical dam. Jadi kalau under dam ada sinusnya, bentuknya berosilasi. Kalau critical dam nggak ada sinus. Over dam nggak ada, bentuknya cosinus hiperbolik. Hiperbolik itu adalah bentuk eksponensial, jadi fungsinya fungsi eksponensial, jadi tidak berosilasi. Dan kelihatannya kan mirip untuk yang overdam ya. Critical dam dan overdam itu hampir sama, karena tidak berosilasi. Tidak berosilasi. Jadi makin damping koefisiennya makin besar, itu responnya makin lambat, makin ke bawah. Ini kalau critical dam itu ini, nanti kalau under dam itu akan berosilasi. Ini bentuk apa bedanya ini sama ode 1? Ode 1 kan kelihatannya mirip. Ya, nah, seperti yang lalu, ini yang ode 1. Kelihatannya kan mirip. Nah ini, naik konstan, ini juga sama. Cuma bedanya antara ode 1 sama ode 2 yang critical dam sama overdam, itu bentuk kurvanya itu di sini ada kurva X namanya. Kurva X itu bentuknya gini, dia naik, nah ada slope, jadi curam, naik makin curam, setelah makin curam terus makin tidak curam. Nah, itu saat landai. Tapi awali dengan curam dulu, naik dengan curam, terus baru landai. Itu bentuknya. Ini disebut dengan kurva S, karena bentuknya kayak huruf S. Ini kan kayak huruf S. Bentuknya kayak huruf S. Kalau yang di sini kan kayak huruf S. Jadi itu bedanya. Nah ini langsung. Ini kalau udah 1 bentuknya seperti ini. Tapi kalau udah 2 itu kurvanya seperti kurva S. Nah kayak gini. Jadi pertama kali curam, slope-nya naik ya, slope-nya naik. Satu saat slope-nya turun. Jadi slope-nya itu naik terus turun. Nah di sini ada namanya titik belok ya, di pelajaran kalkulus kita 1, 2, namanya titik belok. Pada titik belok ini turunan keduanya 0 ya. Turunan. Jadi kalau slope naik itu turunan keduanya positif. Kalau slope-nya turun, turunan keduanya negatif. Jadi di sini turunan keduanya positif, di sini turunan keduanya negatif. Jadi batas antara positif dan negatif itu, jadi dari negatif, dari positif ke negatif kan harus melalui 0. 0 itu disebut titik belok. Ya. Jadi kalau di sini ada titik belok, yang pada 1 nggak ada titik belok.
Nah, ini bentuknya seperti ini kalau untuk yang underband. Jadi ada oscilasi. Jadi untuk yang ada oscilasinya di sini, saya akhiri. Ya, saya akhiri. Oke, saya akhiri sampai di sini. Belum tak admit ya. Oke. Bisa ya, tadi bisa. Ketika yang belum. Tapi tadi bisa ngikuti yang 3 tadi ya. Ya. Bisa, Bro. Bisa, oke. Oke, kalau gitu saya akhiri sampai di sini ya. Baik, hari Kamis itu nanti offline ya. Offline kita diskusikan solusi dari tugas. Ya, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri, saya end. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bro. Ya, sama-sama.